Baik, selanjutnya akan kita lepaskan baut pengikat blok koplingnya. Selanjutnya kita lepaskan blok koplingnya. Selanjutnya kita lepaskan baut pengikat tutup ini. Ya, kita buka skrupnya untuk mempermudah pelepasan kampas koplingnya ya. Nah, ini bagian tutup pompa olinya kita lepaskan. Setelah itu kita lepaskan baut pengikat bekas koplingnya ini ya. Baut ukuran 10 mm kita lepaskan. Ya, kita lepaskan dengan cara menyilang. Sudah terlepas, selanjutnya akan kita periksa pada bagian kampas koplingnya. Di sini setelah kita lakukan pemeriksaan pada sistem pada koplingnya, ini kopling sudah terlalu aus ya, tipis ya. Terus juga di bagian sela-sela kopling di sini, di bagian alur koplingnya, ini bisa kita lihat tertutup oleh kotoran. Nah, kotoran ini bisa dihasilkan dari gesekan antara kopling dengan plat kopling, atau juga kotoran yang dihasilkan karena pelumasan yang kotor seperti itu ya. Ini langsung saja nanti akan kita lakukan penggantian pada kampas kopling dan juga pembersihan pada komponen-komponen sistem kopling. Dan di bagian clutch carrier-nya di sini, nah ini bisa kita lihat. Nah, ini adalah hitam-hitam bekas kotoran yang menumpuk seperti itu ya, sehingga gesekan antara kopling dengan plat kopling ini menjadi terhalang oleh kotoran-kotoran ini, sehingga menyebabkan kopling terasa gantung seperti itu ya, atau selip ya. Untuk itu akan kita bersihkan juga di bagian clutch carrier-nya di sini ya, terus juga di bagian-bagian yang lain akan kita periksa. Ya, bisa kita lihat juga di bagian crankcase-nya di sini. Nah, ini cukup pekat ya, cukup pekat, dan juga sini terlihat jelas sisa pelumasan yang memang tertinggal di bagian sini. Nah, ini kalau kita pegang ya, ini kalau kita colek ini cukup licin ya.
sehingga menyebabkan hantaran ataupun hubungan kopling dengan plat kopling itu jadi licin ya. Tuh, barangkali itu masalah yang mendasari sepeda motor Versa ini loyo, tidak bertenaga, dan ketika dilepas kopling masih terasa ya koplingnya atau slip seperti itu. Baik, selanjutnya akan kita periksa juga filter pelumasan di sini atau filter oli ya. Ini akan kita lepaskan dan akan kita coba periksa. Nah, ini jadi teman-teman juga harus teliti, terutama ketika melakukan penggantian pelumas. Jangan lupa di bagian filter pelumas ini juga harus teman-teman periksa ya. Oke, kalau kita lihat di sini di bagian bawah, nah ini kotoran-kotoran mesin bisa disebabkan dari pelumas atau debu yang masuk ke bagian mesin tertumpuk di bagian sini. Nah, dan apabila kotoran di sini sudah menutupi bagian filter sini, maka pelumasan mesin itu akan terkendala. Seperti itu. Bisa menyebabkan mesin overheat, dan juga dampak yang besar itu adalah harus turun mesin, begitu ya teman-teman. Kayak ini nanti akan kita bersihkan juga kotorannya, setelah itu kita pasang lagi. Nah, ini kalau teman-teman bisa melihat di bagian sini, nah ini di bagian filter, nah ini kotoran-kotoran mesin itu terlihat sini ya, kayak ini tertumpuk di bagian filter, dan ini akan menjadi sangat berbahaya apabila tidak dibersihkan seperti itu ya teman-teman. Nah, ini pasti akan menghalangi pelumasan mesin ya, begitu teman-teman. Ini kalau kita bisa melihat di bagian tuas pengungkitnya, ini terdapat kotoran yang cukup menumpuk di situ. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, itu. Nah, ini sebenarnya salah satu indikasi bahwa pengendara ini kurang kontrol dalam penggantian pelumas ya teman-teman ya. Oke, untuk itu akan kita lakukan pembersihan secara menyeluruh, khususnya di bagian kopling ini ya. Ya baik, selanjutnya akan kita rakit kembali sistem koplingnya. Nah, ini kita pasang dulu saringan olinya, filter olinya kita pasang di bagian sini. Ya, setelah ini sudah, kita pasangkan bearingnya. Nah, ini bearing bagian yang seperti ini. Nah, ini kita pasangkan di bagian dalamnya seperti ini. Ya, setelah kita pasang, dilanjutkan dengan pemasangan plat carrier-nya nih. Nah, kita pasangkan seperti ini. Ini harus sama ya, jadi kita samakan giginya terus dimasukkan. Nah, seperti ini. Kalau sudah masuk, kita susun bagian sliding shiftnya. Ini bagian sliding shift kita pasangkan di sini. Nah, setelah itu kita pasangkan, kita susun kampas koplingnya. Setelah kita letakkan seperti ini, jangan lupa di bagian sini antara clutch carrier dengan sliding sleeve ini ada ringnya ya. Kayak ring ini bisa kita pasangkan di sini atau
kita pasangkan terakhir di bagian plat covernya ini. Nah, jadi ringnya itu kita pasangkan di sini. Nah, begitu. Kita pasangkan setelah sliding shift, kita pasangkan, dilanjut dengan pemasangan kampas kopling. Nah, jangan sampai terbalik. Setelah sudah seperti ini, kita pasangkan plat koplingnya ini ya. Plat kopling kita pasangkan seperti ini. Nah, kalau sudah, kita lanjut pemasangan kampas kopling. Jangan lupa kita lumasi terlebih dahulu sedikit menggunakan pelumas supaya tidak selip ya teman-teman ya. Oke, kita lumasi, setelah itu kita pasangkan. Ingat urutannya adalah setelah sliding shift kita pasangkan, dilanjutkan dengan kampas kopling. Kampas kopling sudah, kita lanjutkan dengan plat kopling dan dilanjutkan kembali pemasangan kampas kopling. Begitu seterusnya ya teman-teman ya. Nah, setelah kita susun bagian kampas kopling, setelah itu kita pasangkan pompa olinya terlebih dahulu ya. Pompa oli kita pasangkan bagian kampas penekan sini. Pada bertongkrong sama motor. Dadah. Nah, kita masukkan.